Assalamualaikum, tahukah Anda, ada banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Mulai dari perubahan arah kiblat, turunnya perintah sholawat, keutamaan puasa, hingga malam yang penuh ampunan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, namun masih banyak dari kaum muslimin yang melewatkan keutamaan bulan ini. Nah, mari ya, apa saja kejadian luar biasa di bulan Sya'ban ini? Mari kita bahas sampai tuntas, guys. Nah, yang pertama ialah perubahan arah kiblat. Peristiwa pertama yang terjadi di bulan Sya'ban adalah perubahan arah kiblat. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Namun Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa agar kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah 144. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Hadapkanlah wajahmu ke arahnya, yaitu arah Masjidil Haram. Perubahan arah kiblat ini menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Sebagian orang menerima dengan penuh keimanan. Nah, sementara kaum munafikin itu meragukannya. Yang kedua ialah perintah bersalawat kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Sya'ban ini turun ayat yang mengajarkan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka di bulan Sya'ban ini, guys, bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak solawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keutamaan puasa di bulan Sya'ban ini. Tahukah Anda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sering berpuasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada di bulan lainnya, kecuali tentunya di bulan Ramadan ya, karena di bulan Ramadan pastinya kita berpuasa 1 bulan penuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhain Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa baginda Rasul banyak berpuasa di bulan ini? Ya, tentunya sebagai latihan menyambut Ramadan. Dan tentunya juga karena bulan ini adalah waktu diangkatnya catatan amal kepada Rabbul Alamin. Maka, mari kita ikut meneladani beliau dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Selanjutnya keempat, keutamaan nisfu Sya'ban. Malam ke-15 nanti ya, di bulan Sya'ban, itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan besar kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, namun ada 2 golongan yang tidak mendapatkan ampunan. Yang pertama ialah orang musyrik yang mana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan, yang mana enggan memaafkan. Maka sebelum datang nisfu Sya'ban, mari kita perbanyak istighfar, kita perbaiki lagi hubungan kita dengan sesama kita. Pada bulan Sya'ban ini, yang mana di tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai persiapan perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa laqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh kata Allah, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu saat itu dalam keadaan yang lemah. Nah, peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan fisik semata.
Di bulan Sya'ban ini turun ayat yang menjadi isyarat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat akan wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, fa in mata aw qutil inqalabatum ala aqabikum." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Nah, tentunya ayat ini mengingatkan kita untuk tetap teguh, ya, teguh dalam keislaman kita meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Subhanallahil azim, ya. Bulan Sya'ban ini ternyata penuh dengan peristiwa yang luar biasa, guys. Maka jangan lewatkan kesempatan emas, ya, kesempatan untuk senantiasa memperbanyak sholat, salawat, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak istighfar, memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan Sya'ban ini. Nah, bagi Anda yang mengaku bahwasanya cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya Anda membaca kisah beliau, membaca sejarah beliau. Nah, buku ini, buku Ar-Rahiq Al-Mahtum, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini bukunya bagus untuk Anda miliki, harganya murah, dan silahkan klik di keranjang kiri bawah video ini, harganya murah, ya. Jangan sampai Anda kehabisan, cepat di check out.